Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Frantiarno Hardianto dengan nomor induk mahasiswa 14120000140. Mahasiswa Teknik Industri semester 6 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar mata kuliah manajemen proyek yang berjudul Proyek Sistem WooCommerce 360 Zuhutex. Terkait proyek yang saya bahas adalah sebuah sistem yang memiliki nama WooCommerce 360 Zuhutex yang berguna sebagai customer center untuk mempermudah hubungan antara pihak WooCommerce dengan pelanggannya. Berikut adalah gambar serta keterangan fitur yang dimiliki oleh situs WooCommerce 360 ini. Kemudian ada work breakdown structure. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa aktivitas major berupa analisa data, desain sistem, desain extension, creating extension, deployment to Sigma, testing and internal QA, request publish extension and agent QA, lalu ada yang terakhir extension publish and user installation. Jaringan kerja proyek. Pada jaringan kerja proyek, analisa data diberi kode A dengan aktivitas pendahulu tidak ada dan tenaga kerja 1 dan memiliki waktu aktivitas sebanyak 6 di sini adalah hari untuk waktu aktivitas. Lalu ada desain sistem dengan kode aktivitas B, aktivitas pendahulu A dengan tenaga kerja 1 dan waktu aktivitas 5 hari. Selanjutnya desain extension kode aktivitas C memiliki aktivitas pendahulu A dengan tenaga kerja 1 orang dan waktu aktivitas 3 hari. Lalu selanjutnya start creating extension dengan kode aktivitas D yang memiliki aktivitas pendahulu B dan C dengan tenaga kerja 1 dan waktu aktivitas sebesar 16 hari. Selanjutnya deployment to Sigma dengan kode aktivitas E dengan aktivitas pendahulu D memiliki tenaga kerja 1 dengan waktu 3 hari. Lalu ada testing and internal QA dengan kode aktivitas B, aktivitas pendahulunya adalah E dengan tenaga kerja 1 dan waktu aktivitas sebanyak 4 hari. Lalu ada request publish extension and agent QA dengan aktivitas pendahulu F dan memiliki tenaga kerja sebanyak 1 dan waktu aktivitas 9 hari. Lalu ada yang terakhir H, extension publish and user installation dengan kode aktivitas H yang memiliki aktivitas pendahulu G dengan tenaga kerja sebanyak 1 dan waktu aktivitas 2 hari. Dengan total keseluruhan waktu aktivitas adalah 48 hari. Dan berikut setelah kita bacakan tabel dari jaringan kerja proyek, kita susun menggunakan metode AON yang dimana secara singkat AON itu berdasarkan node atau titik yang terdapat pada gambar dan keterangan ini. Dalam kotak itu ada 7 kotak. Yang di pojok kiri atas itu kotak untuk angka early start. Lalu di pojok kanan atas kotak itu untuk early finish. Lalu di pojok kanan bawah kotak itu adalah last finish. Lalu di pojok kiri bawah itu ada last start. Lalu di pojok kiri bagian tengah itu kolom untuk angka slack, dan untuk kode aktivitas di atas tengah A dan untuk di bawah tengah bawah itu adalah durasi, dan ada keterangan aktivitasnya pada tengah-tengah kotak. Nah, di sini pada aktivitas A memiliki awal aktivitas 0 karena di aktivitas paling awal dengan durasi 6. Maaf, itu salah tulis, dengan durasi 6 hingga melanjutkan ke aktivitas B yang diawali dengan durasi 6 dengan waktu 6 hari yang berdurasi 5 hari hingga akan selesai pada hari ke-11. Lalu pada aktivitas C yang dimulai juga setelah aktivitas A pada hari ke-6
dengan durasi 3 hari yang akan selesai pada hari ke-9. Nah, untuk di aktivitas D itu memiliki pengawal aktivitas dua kode, yaitu B dan C. Nah, di sini untuk metode forward kita ambil nilai yang paling besar, yaitu antara 11 dan 9. Berarti kita ambil angka 11 untuk mengawali proses D. Awal proses pada hari ke-11 dengan jumlah proses 16, jumlah durasi 16, sehingga akan berakhir pada hari ke-27 dan begitu seterusnya hingga di akhir. Untuk backward metode itu tinggal kita balik, tapi apabila ada dua aktivitas sebelumnya yang mempengaruhi, diambil nilai yang paling kecil untuk metode backward, tapi untuk metode forward diambil nilai yang paling besar. Nah, dari gambar di atas maka dapat diketahui untuk menyelesaikan proyek ini membutuhkan waktu sebanyak 45 hari, yaitu dapat dilihat pada aktivitas H yang selesai pada hari ke-45. Nah, setelah kita buat dengan metode AON, kita peroleh bahwa aktivitas yang mempunyai slack adalah aktivitas C sebanyak 2. Maka di situ tidak kita masukkan ke lintasan kritis, sebab syarat untuk lintasan kritis adalah tidak memiliki nilai slack. Jadi untuk lintasan kritis proyek ini adalah dengan urutan, yaitu aktivitas A, B, D, E, F, G, dan H. Kemudian pada resource scheduling, tabel uraian resource scheduling dan waktu penyelesaian proyek dapat dilihat di sini. Untuk kegiatan A memerlukan tenaga kerja 1 dengan waktu 6 hari dan memiliki early finish 0 dan early start 0 dan early finish 6 dengan total slack 0, begitu seterusnya hingga ke bawah dapat dilihat. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk aktivitas C dia memiliki slack sebanyak 2 sehingga dia tidak termasuk dalam aktivitas kritis. Nah, dari data itu tadi dan dari metode AON dapat kita pindah dan kita buat Gantt chart sesuai dengan waktu dan aktivitasnya. Di sini seperti yang diterangkan pada AON tadi, untuk aktivitas D baru bisa dimulai ketika aktivitas B dan C selesai. Di sini di mana aktivitas C memerlukan waktu 5 hari dan aktivitas C melakukan waktu 3 hari, sehingga akan menunggu aktivitas B dulu selesai untuk memulai aktivitas D meskipun aktivitas C sudah selesai terlebih dahulu. Nah, ini ketika saya aplikasikan tentang aktivitas tadi dan waktu yang berlaku serta tenaga kerjanya kepada Microsoft Project. Tidak terdapat perbedaan untuk jumlah harinya, namun ada sedikit perbedaan sebab pada Microsoft Project saya aplikasikan agar pekerjaan dilakukan 5 hari selama seminggu, yaitu selama hari Senin hingga Jumat, sehingga terdapat hari libur yang membuat perbedaan dalam waktu selesainya. Namun untuk hari kerjanya tetap sama, yaitu 45 hari sesuai perhitungan manual yang saya lakukan. Dan di sini untuk lintasan yang merah adalah lintasan kritis. Kemudian beralih ke percepatan atau crashing proyek. Berikut saya sajikan data rincian biaya, di mana di sini yang mengalami percepatan adalah pada aktivitas C, design extension sebanyak 1 hari dan 1 hari. Dan di sini dalam 1 hari membutuhkan 1 orang pekerja dan 1 pekerja seharga 200.000, sehingga percepatannya adalah 1 hari dikali 1 pekerja dikalikan 200.000, yaitu 200.000. Lalu ada di aktivitas D atau start creating extension sebanyak 3 hari percepatan yang semula 14 hari menjadi 11 hari. Nah, di sini dalam 1 hari membutuhkan tenaga kerja 1 dan dipercepat 3 hari, berarti 1 dikali 1 pekerja dikali 3 hari dikalikan biaya untuk pekerja per hari, yaitu 200.000, sehingga menghasilkan 600.000 untuk biaya percepatan di aktivitas D. Lalu pada aktivitas G juga terdapat percepatan selama 1 hari dengan biaya yang sama, yaitu 1 pekerja dikali 1 hari dikali 200.000, dan setelah ditotal mendapatkan biaya percepatan
biaya percepatan dengan total keseluruhan adalah 10.600.000 dan biaya awal tanpa percepatan adalah 9.600.000. Lalu berikut saya sajikan tabel crashing project dengan membandingkan antara biaya setelah percepatan atau akselerasi dengan biaya normal dan waktu akselerasinya. Di sini terdapat perbedaan waktu pada aktivitas C, D, dan G yang telah mengalami percepatan. Pada aktivitas C mengalami percepatan selama sehari sehingga dari 3 hari menjadi 2 hari. Kemudian ada aktivitas D yang mengalami percepatan sebanyak 3 hari, yaitu dari 16 hari menjadi 13 hari. Lalu ada aktivitas G yang mengalami percepatan dari 9 hari menjadi 8 hari. Dan dapat dilihat pada aktivitas yang dipercepat, biaya pun menjadi menambah karena menambah pekerja dalam satu hari sebanyak 100.000 tadi. Dan perbandingannya adalah 9.600.000 dengan 11.200.000. Lalu kita buat tabel probabilitas percepatan crashing project dengan memperoleh waktu yang diharapkan dengan rumus T sama dengan A plus 4M plus B kemudian dibagi dengan 6. Lalu rumus varians adalah B min A dibagi 6 untuk hasilnya lalu diakar 2. Maaf, di pangkat 2. Untuk waktu optimis di sini adalah didapatkan dari waktu tercepat yang bisa kita kerjakan untuk satu aktivitas. Lalu untuk waktu pesimis adalah waktu paling lama yang kita dapatkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Nah, untuk waktu realistis adalah waktu real yang terjadi dari perhitungan kita tadi di metode AUN. Lalu sehingga didapatkan waktu yang diharapkan sebanyak untuk aktivitas A6, B5, untuk C 4 hari, D 16 hari, E 3 hari, F 4 hari, G 10 hari, dan H 2 hari dengan total waktu yaitu 50 hari. Dan untuk varians masing-masingnya dapat dilihat pada tabel paling kanan. Selanjutnya adalah perhitungan varians proyek, di mana dengan rumus elemen varians kegiatan seluruh jalur kritis. Seperti yang dijelaskan tadi, pada aktivitas C yang memiliki select, bahwa maka dia dikeluarkan dari jalur kritis, tidak termasuk jalur kritis. Sehingga elemen varians dari aktivitas A ditambah B, ditambah D, ditambah E, ditambah F, dan ditambah G dan H. Sehingga menghasilkan 1,96. Lalu kita cari standar deviasi dari varians tersebut dengan rumus akar dari 1,96 yang menghasilkan nilai 1,4044. Lalu kita mencari peluang proyek tersebut diselesaikan selama 42 hari sesuai yang kita harapkan tadi. Dengan rumus batas waktu aktual, batas waktu yang diharapkan dikurangi batas waktu aktual dibagi S, sehingga menghasilkan nilai minus 5,6965. Nah, karena ini adalah rumus peluang, berarti minus 5,6965 merupakan peluang yang sangat kecil untuk proyek diselesaikan dalam waktu 42 hari. Lalu berikut disajikan tabel biaya percepatan. Karena tadi yang dilakukan percepatan adalah aktivitas C, D, dan G, jadi untuk nominalnya hanya tertera pada aktivitas tersebut yang disebutkan, yaitu untuk aktivitas C sebesar 200.000, aktivitas D sebesar 600.000, dan aktivitas G sebesar 200.000 sehingga menghasilkan total biaya 1 juta rupiah. Kemudian dilakukan akselerasi pertama pada kegiatan C dengan biaya per hari sebesar 200.000. Waktu aktivitas setelah akselerasi didapatkan dengan waktu normal dibagi waktu akselerasi yang digunakan, sehingga 3 dikurangi 1 hari akselerasi yang digunakan menghasilkan 2 hari. Lama waktu proyek setelah akselerasi adalah waktu proyek awal dikurangi waktu akselerasi yang digunakan, yaitu 48 hari dikurangi 1 hari menghasilkan 47 hari. Dan biaya tambahan setelah akselerasi adalah biaya per hari dikali dengan
waktu akselerasi yang digunakan, yaitu 200.000 dikali 1 hari menghasilkan 200.000. Setelah diterapkan akselerasi pertama pada aktivitas C yang tadinya 3 hari menjadi 2 hari, ternyata diperoleh tetap waktu keseluruhan proyek adalah 45 hari sesuai perhitungan AON dan Gantt chart yang pertama tadi. Hal ini disebabkan karena aktivitas C adalah bukan merupakan jalur kritis, jadi tidak mempengaruhi aktivitas yang akan terjadi setelah aktivitas C dilakukan. Nah, ini berarti untuk percepatan jika dilakukan di luar aktivitas jalur kritis, maka itu tidak akan mengalami perubahan. Selanjutnya kita lakukan akselerasi kedua, yaitu melakukan percepatan atau akselerasi kepada kegiatan D dengan biaya per hari yang sama, yaitu 200.000 per harinya. Dengan waktu aktivitas setelah akselerasi diperoleh waktu normal dikurangi waktu akselerasi yang digunakan, yang di sini adalah 16 hari dengan dikurangi waktu akselerasi sebanyak 3 hari sehingga menjadi 13 hari. Lama waktu proyek setelah akselerasi, yaitu waktu proyek awal setelah akselerasi tadi, yaitu sejumlah 47 hari dikurangi waktu akselerasi digunakan, yaitu 3 hari, sehingga menghasilkan 44 hari untuk total keseluruhan aktivitas. Dan didapat biaya tambahan adalah sebesar 3 hari dikali 200.000, yaitu 600.000. Setelah kita lakukan akselerasi kedua pada aktivitas D, sehingga mengurangi aktivitas yang semula 16 menjadi 13 hari, dan ternyata menghasilkan perubahan yang signifikan, yaitu proyek dapat selesai dalam waktu 42 hari sesuai dengan target yang diawalkan di awal tadi. Sehingga setelah melakukan perubahan pada kegiatan D, dapat disimpulkan waktu penyelesaian proyek menjadi lebih cepat 3 hari, yaitu 42 hari. Target waktu yang dibebankan untuk penyelesaian proyek ini adalah 42 hari, sehingga waktu pengerjaan proyek sudah sesuai dengan target yang ditentukan dan tidak perlu lagi dilakukan akselerasi selanjutnya. Jadi cukup sekian presentasi dari saya terkait manajemen proyek ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.